dasar dari peraturan daerah tersebut, maka pada tanggal 20 Maret 2007 diresmikan Kecamatan Panyilekan di Kota Bandung adalah Ibu Dr. Anda Hajah Uum Sumiati MSI, dan alhamdulillah beliau berkenan hadir pada kesempatan ini. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Berkat perjuangan yang dipimpin oleh camat pertama, oleh Bu dari berkantor merangkak di sebuah rumah kecil kontrak di daerah Jalan Ahan Nasution selama 1 tahun dengan segala perjuangan, sehingga Kecamatan Panyilekan memiliki kantor yang sangat representatif yang berada di sisi jalan utama, di sisi jalan nasional, yaitu yang menjadi kantor kecamatan sampai dengan saat ini. Dengan jumlah kepala keluarga 8.760 dan jumlah RW 37 RW, jumlah RT 184 RT. Pak Sekda, bahwa Kecamatan Panyilekan ini berada di ujung paling timur Kota Bandung dengan luas wilayah 6,3 km persegi. Sehingga klasifikasinya adalah klasifikasi A. Termasuk dari salah satu dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung ini. Pak Sekda yang kami hormati, tentunya ke depan manakala wilayah timur ini terkenal dengan teknopolis dan akan dibangunnya sebagai kota teknopolis, tentunya sekalipun yang pusatnya adalah di wilayah Kecamatan Gedebage, tentunya Kecamatan Panyilekan ini bukan berarti tidak memiliki peran penting. Kecamatan Panyilekan adalah bemper. Kecamatan Panyilekan adalah penyangga. Kecamatan Panyilekan adalah penopang karena memang berbatasan dengan Kecamatan Gedebage. Untuk itu tentunya segala fasilitas, segala sarana yang ada di Kecamatan Panyilekan seyogyanya menjadi perhatian yang prioritas oleh pemerintah Kota Bandung. Kami bersyukur, alhamdulillah, jalan, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan sarana prasarana yang dimiliki oleh masyarakat sedikit demi sedikit sudah terperhatikan oleh pemerintah kota. Urang awangun, juntrung namtung, panceg, segedang, selewang, sanajan, harungan, sok rajin datang. Dirgahayu Panyilekan, 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 Panyilekan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pangresa, Bapak Sekda Kota Bandung, Pangresa Bapak Dr. Haji Yosi Irianto MSI di hadirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Camat Panyilekan, Bapak Haji Hamdani beserta Pak Sekcam atau seluruh jajaran yang hadir. Saya lihat para lurahnya juga lengkap beserta dengan ibu tim penggerak PKK-nya. Yang saya hormati para pimpinan musyawarah pimpinan kecamatan, Muspika, Pak Polsek,
Atur nuhun Pak, sudah hadir juga Pak Danamil yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Bu Kenny yang hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati ini juga hadir Ketua PMI Kota Bandung Kang Ade, dan Ketua Karang Taruna Kang Siki, juga Kang Yusef dari LPM, para ibu-ibu, bapak-bapak hadir di tengah-tengah kita, seluruh keluarga besar warga masyarakat Panjelekan yang kami cintai, kami banggakan. Bahwa Panjelekan telah meraih berbagai prestasi, ya, bahkan terhitung dalam 2 tahun berturut-turut, ya kami juga terima kasih Panjelekan yang on the track berkaitan dengan penyerapan PPPK. Tadi disinggung tentang soal banjir, memang betul. Jadi kalau kita melihat progres ataupun peta Bandung, memang yang namanya Panjelekan, Gede Bage, ya, termasuk Tegaluar adalah memang berdasarkan topografinya adalah merupakan cekungan banjir. Jadi Pak Camat sebetulnya sesuatu yang tidak usah harus kaget terhadap itu. Tetapi sebagai manusia, sebagai pemerintahan, kita terus melakukan berbagai upaya, termasuk tadi spam. Dan betul apa yang disampaikan Pak Camat, insya Allah 2018 ya, kita akan bangun, 2017 juga sudah merancang, karena nanti di Gede Bage itu akan dibangun hampir 28 hektar. Ya, mungkin kerjasama dengan Budbar Provinsi Jawa Barat, termasuk nanti yang berkaitan dengan Masjid Terapung. Nah, Masjid Terapung ini juga nanti akan berdiri di sekitar 28 hektar tanah, dan itu menjadi danau retensi. Nah, ketika 2017 ini dirancang, 2018 efektif, ya, itu nanti insya Allah di launching, kita bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, secara otomatis problem yang pertama itu terselesaikan, Pak. Kita sudah usaha dengan pompa dan sebagainya. Karena yang menjadi problem mendasar Panjelekan dan Gede Bage itu adalah, yaitu tadi karena cekungan air, menjadi kiriman air dari utara, dan di sini kita punya tol. Nah, tol inilah yang kadang-kadang hanya 2-3 ruas, sehingga ketika kiriman banjir yang begitu, kiriman komunikasi airnya yang begitu banyak, dia ngebalik, Pak. Jadi berdasarkan kajian, ternyata ruas-ruas yang ada itu tidak cukup karena ini ada tol. Tapi bukan berarti akhirnya tolnya salah, bukan ya. Tol itu juga sangat bermanfaat terhadap pembangunan infrastruktur kaitan dengan fasilitas umum. Nah, hanya saja memang perlu waktu untuk menata ulang, karena berdasarkan Perda tahun 2016 yang lalu, kita juga telah mempunyai satu Perda yang berkaitan rencana tata ruang, termasuk Bandung Timur ini adalah merupakan pengembangan PPK kedua, yang insya Allah 2018 artinya kita akan rancang betul. Yang saya katakan tadi, bagaimana danau retensi itu akan menyelesaikan problem problematika banjir yang dihadapi tidak hanya Panjelekan, tetapi 3 wilayah secara otomatis, Panjelekan, Gede Bage, dan Tegaluar, termasuk rantai ekeknya nanti akan tercover dengan itu. Nah, sekarang apa yang terjadi di Gede Bage, di kita? Nah, oleh karena itu, simultan terhadap itu, pemerintah Kota Bandung juga akan membangun LRT. Jadi nanti bisa saja terjadi karyawan-karyawan Panjelekan itu ke kantornya juga bisa saja dia menggunakan LRT, kalau saja dia perumahnya di Ranca Ekek dan sebagainya. Karena kita akan rancang betul 2018 itu adalah sebuah transportasi massal yang akan menghubungkan antara kabupaten dengan konsep transportasi Bandung Raya. Sejatinya konsep transportasi Bandung Raya itu adalah bagaimana 2018 kita insya Allah, kalau ada izin dari Allah, kita akan meluncurnya, yaitu pada saat peletakan batu pertama. Jadi minggu kemarin kita juga baru menuntaskan drafting tentang kepresnya. Ya, jadi LRT yang kita bangun itu tentu akan bisa cepat karena ini sejalan bersinergi dengan kereta cepat. Ya, nah bagaimana sikap kita pemerintah kota? Ya, kita bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota yang lain
akan menjadi bagian konsorsium. Oleh karena itu, pemerintah kota sedang merancang bangun tentang bagaimana lahirnya Bandung Infrastructure Investama. Itu salah satu strategi langkah cepat agar supaya nanti ke depan tata kelola yang berkaitan loncatan teknologi tinggi yang menghabiskan biaya besar itu akan dikelola dengan bisnis to bisnis. Ya, jadi sejalan dengan Perda nomor 4 tahun 2016, perubahan SOTK yang ada, namanya di Badan Pengelola, ada di BPPT PTSP, ada yang berkaitan dulu bekas Bukeni ya, ada satu bidang yang berkaitan dengan penanaman modal satu atap. Nah, nanti yang merancangnya atau bekerja samanya nanti di BPPT, tapi prosesnya ada di Bapeda, tetapi yang melaksanakan adalah salah satu badan usaha milik daerah yang bersifat perseroan yang namanya BI itu. Jadi rancang bangunnya sedang kita siapkan sejak 2016, mudah-mudahan 2016 ini sudah clear, dan kita juga berharap di akhir 2017 ini akan bisa dilelang, dan 2018 seperti progres dengan pemerintah pusat, sejalan dengan kereta cepat. Kereta cepat juga sedang bertahap kan. Jadi kereta cepat itu adalah merupakan bagian dari konsorsium investasi BUMN dan perusahaan China. Nah, tetapi kita sedang memikirkan ulang apakah nanti perusahaan apa yang paling penting bagi kita, bagi masyarakat, bagi khususnya masyarakat Panyidekan, akan lahirnya sebuah opsi, sebuah pilihan tentang transportasi yang berteknologi tinggi. Dan itulah, oleh karena itulah yang tadi saya katakan Pak Camat, ke depan masyarakat Panyidekan ketika bicara bagaimana masyarakat Panyidekan bersinar. Nah, bersinarnya jangan bersinar tadi banjir, jadi tidak ya. Karena 2 tahun yang akan datang kami merasa optimis bahwa Panyidekan tidak akan pernah akan banjir, dan yang saya katakan tadi bahwa Panyidekan akan lahir 2018-2019 itu menjadi pusat pengembangan pemerintah kedua, ya, karena berdasarkan Perda Rencana Detail Tata Ruang, wilayah timur itu akan kita kembangkan. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa pusat pemerintahan kita juga ingin pindah ke wilayah timur? Ini adalah salah satu strategi cerdas, bagaimana supaya tingkat titik-titik kemacetan itu tidak hanya ada di pusat kota. Pusat kota itu termasuk Dago itu, jadi kalau berdasarkan penelitian ini sudah titik jenuh, Pak. Nah, oleh karena itu bagaimana strateginya untuk meminimais kemacetan, ini juga salah satunya kita pindahkan agar supaya wilayah timur tidak lagi ketinggalan, bahwa insya Allah di 2018 Pak Camat, banjir, tata kelola banjir itu juga akan kita selesaikan. Nah, bagi masyarakat Panyidekan, jadi kalau kenapa Bandung kemarin banjir gitu ya, seperti Gatot Subroto, Pasir. Nah, saya selalu katakan banjir di kota Bandung kemarin itu agak sedikit aneh memang. Jadi banjir itu nyeleneh ternyata ada di Pagarsi ya. Nah, tetapi setelah kita lihat ternyata harusnya sih memang banjir itu di Gede Bage, Panyidekan gitu ya, kalau berdasarkan topografi tadi. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa ternyata alam itu begitu cepat berubah. Oleh karena itu kenapa ada konsep biofori, kenapa ada konsep menanam pohon, urban farming, itu salah satu strategi untuk kita bisa menopang proses yang menjadi kebiasaan banjir termasuk sampah yang melempar. Nah, kegiatan semacam ini kalau tidak kita bisa bekerja sama. Nah, kegiatan semacam ini juga paling tidak bisa mengingatkan kita melaksanakan pemikiran kontemplasi bahwa 10 tahun yang lalu bahwa proses pemerintahan kemasyarakatan pembangunan ini berjalan, dan saya sampaikan terima kasih ke Pak Camat, baik Bu Camat pendahulu, baik Pak Camat yang sekarang dengan seluruh warga masyarakat Panyidekan yang telah Panyidekan tidak kalah dengan camat-camat yang lain, ya. Bahkan kalau perlu saya sudah catat kemarin bahwa ada beberapa prestasi yang telah diraih, diantaranya adalah juara 1 tingkat untuk realisasi penerimaan PBB. Jadi penerimaan PBB itu menandakan kesadaran masyarakat secara kolektif, ya, bahwa pembangunan yang dilaksanakan ini juga salah satunya adalah
dampak dari pembayaran pajak, salah satunya dari PBB. Yang kedua, Kelurahan Cipadung Kidul nih, juara tingkat kota lomba papan baca ya, kategori perumahan tertata. Wah, selamat Pak Lurah Cipadung Kidul. Termasuk juga juara 1 lomba kesatuan gerak KB Kesehatan Kelurahan Cipadung Kidul. Kalau Pak Camat Cipadung Kidulnya mana Pak Lurahnya? Oh, Pak Dasep. Selamat Pak Lurah. Nah, mudah-mudahan ke poin tadi juga menginspirasi bagi kelurahan-kelurahan yang lain kan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup dengan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ada baris dipotong ke Iya. Bapak Sekda. Siap-siap. 3, 2, 1. Wah. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Hadirin semuanya mau tepuk tangan. Terutama warga masyarakat Kecamatan Panjilkan. Satu tabur. 20 tahun berusia Kecamatan Panjilkan. Mudah-mudahan ke depannya lebih Baik. sukses lagi. Amin. Dan nanti taburnya belum berarti acara kita sudah dibuka dan selanjutnya Betul. mohon Untuk kepada memotong pengersa tumpeng. Pasekan Pasisten mohon Baru kayak di Pak Camat. kedua tokoh masyarakat KPM Kecamatan Satilu ka pangarsa ibu mantan camat anu ngawitan dia. mohon gitu. Pangarsa ibu Dr. Raka Haja Urip. Mohon. Pak Pak Camat. Anu kadua rutina ka tokoh masyarakat. Batiku pengersa Bapak Sekda. Kanggo ka pangarsa tokoh masyarakat. Oke, anu katiga ka pangarsa ibu mantan camat Panjilkan. Mohon. Pangarsa ibu Dr. Raka Haja Urip. Kembali ke rekan mantannya dilintik kawitan ayana Kecamatan Panjilkan. Pangarsa ibu aja boleh tepuk tangan untuk warga masyarakat dan hadirin. Iya. Boleh diabadikan dulu Pangarsa Bapak Sekda Kota Bandung Bapak Dr. Haji Yuryanto FSI. Satu hadiah alat air minum. Ini bisa otomatis apabila digesek-gesek atasnya Keluar. banjir. Baik. Dikocok-kocok bola. Dikocok-kocok bola. Dikocok-kocok. 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 Udah keluar? Sudah. Pada aku pakai tuwe di kaos sana. Sudah. Kayak aku pakai tuwe. Sudah boleh. Baik. Nomornya adalah 0. Ya. Ulangi. 8. Boleh tentunya kosong. 8. 0. 8-8-0. 880. Ada? Tobi.
dibalik atau ninggalin atau dibalikeun tiap saha ieu Fahri. Fahri kelas sabaraha kelas galak kelas sabaraha apa teh oke sorry atuh Fahri mun bawa doa ae